Mazhab Syafi'i kok sampai mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan, hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun, 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh saya? Saya kenalkan dulu mengapa saya kok mengatakan mazhab Bung Karno. Pada tahun 57, saya baru berumur 11 atau 12 tahun, tapi sekolahnya masih kelas 4 rakyat, karena saya masuk sekolah itu 2 kali ditolak karena suruh megang telinga sini. Yang pertama nggak bisa megang, suruh pulang. Tahun kedua masih belum bisa megang. Sedangkan adik nisan saya yang saya lihat itu kecil kok sudah diterima. Nah saya jangkung kok nggak diterima, tanganmu belum sampai nak. Ah ya sudah, jadi 2 tahun, berarti umur 8, 9 baru masuk. Tahun 57, kalau tidak salah bulan Agustus waktu itu, sebelum subuh saya sudah dibangunkan oleh orang tua. Nah, tangi, kalau bapak, Pak, durung subuh Pak, sholat nak dokar, sholatnya di Delman. Wah aneh lagi, Pak, sholat nak Delman, mau diwai sholat nak, ayo melakukan. Itu mulai otak saya itu macam disamber. Iki piye wae bapak iki, mau sholat nak diwai kok iso. Iki nok nggone dokar. Nok perahu sing ngalor ngidul mlakune oleh, iki dokar ngidul, ngulon ya ngadep ngangan nak sholat engko. Terus dioyak-oyak. Dokar bagaimana Pak? Ya tambah anggring, enak. Ketemu Gusti Allahnya enak. Nah sudah, dapat. Cepat otak saya seperti disentil. Tapi yang nyentil orang tua, iya nggak apa-apa. Ada apa Pak? Ini nanti Bung Karno akan lewat. Katanya mau meresmikan semen Gresik. Ya antara bulan-bulan Agustus begitu. Karena nggak lama terus Agustusan. Tahun 57, kereta api Pantura yang menuju Pasar Turi itu, Bung Karno naik gitu. Kemudian di perapatan setelah kota Lamongan, ada perapatan namanya Deket. Deket itu mungkin dekat kepada Lamongan. Di situ berbaris kita dipanggil oleh orang tua, suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan, aku kenal Bung Karno. Bapak belum kan nggak jabat tangan? Duluan saya Pak. Oh Bapak kepala desa, di bawah presiden. Anakku kan belum jadi apa-apa. Salaman, sudah salaman. Mulai memandang Bung Karno. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak nggak terlalu tinggi. Pak, nanti kalau saya sudah bukan bocil, songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran, itu songkoknya kok tinggi-tinggi. Songkok Bung Karno. Kemudian kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja, kan asikan begini daripada begitu. Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki. Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Tahun 1900 kalau tidak 364, saya membeli buku. Melihat dulu ini buku tebal ini apa ini? Dibuka di bawah naungan bendera Revolusi, cetakan pertama Bung Soekarno. Saya yang membaca pertama kali adalah yang ke-1, yang kemudian menjadi perjalanan Bung Karno tak tergoyahkan, yaitu di Indonesia ada 3 kekuatan. Setelah itu, oh ini Bung Karno luar biasa, melompat ke tengah-tengah, tabir simbol perbudakan. Apa ini isinya? Pendapatnya yang protes ke sana kemari. Saya masuk Muhammadiyah karena saya termasuk kelompok intelektual atau intelektual yang bisa mewadahi intelektualitasnya. Para kaum intelektual adalah Muhammadiyah. Tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan tabir ini saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya. Tahun kemudian, tahun 39, Bung Karno menulis. Dalam tulisan ditujukan pada Habib Muhammadiyah, apa namanya, Bestur, pimpinan pusat, Bestur Muhammadiyah, tatkala mau kongres, kalau nggak salah kongres ke-28, menulis tentang itu juga. Akhirnya itu menjadi ketetapan bahwa tabir itu tidak harus dijalankan, baik itu di pertemuan maupun di sholat. Kemudian saya ngelamun, seakan-akan berjumpa Bung Karno. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Al-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner. Terus apa jawabku? Berani-beraninya kan?
Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat bahwa Bung mengucapkan merdeka. Saya tambah Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Teruskan perjuanganmu Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Sampai ada orang yang mengatakan kemarin ini, ngaku-ngaku ulama umat mengasih saran kepada MUI. Pusat ambil saja itu zaitun. Dikelola oleh MUI. Loh, langkah ulama kok garong? Itu namanya garong. Belanda, VOC, Portugis, Spanyol datang ke Nusantara ini pakai Assalamualaikum. Lah kok ini suruh garong? Ulama model apa itu? Kok caranya saran garong? Sudah pun tidak tahu dananya dari mana, karena saking jengkelnya garong saja. Majelis ulama. Kalau majelis ulama sama sekali tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Sebab ulama itu kata Imam Ghazali, walaupun itu bukan ungkapan Imam Ghazali, tapi dinukil oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ihya Ulumuddin? Ma ja'ana minallahi war rasul fa'alal aini war ra's. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, alal aini war ra's. Tak telan, bulat-bulat. Ma ja'ana minas sahabat. Apa datang dari sahabat, nahfuz ba'd, natruk ba'd. Diambil sebagian, tinggal sebagian. Enggak usah dicaci. Wa ma ja'ana minal ulama, hum rijal. Nahnu rijal. Dia laki-laki. Kita pun laki-laki.